Pernahkah kalian bermain game yang sangat sulit, nyawa terus habis, musuh semakin kuat, dan level yang sangat sulit untuk ditaklukkan? Tapi bagaimana kalau ada cara untuk menyelesaikan itu semua? Dengan beberapa kode rahasia atau perangkat khusus, karakter kita bisa punya nyawa tak terbatas, amunisi tak terhingga, atau bahkan bisa membuka level tersembunyi yang seharusnya tidak bisa diakses. Itulah dunia perangkat cheat, sebuah fenomena yang sempat mengubah cara kita bermain game pada era 90-an sampai 2000-an. Kecurangan dalam video game bukanlah hal baru. Sejak video game pertama kali diciptakan, selalu ada pemain yang mencari cara untuk menang dengan lebih mudah, baik melalui glitch, kode rahasia, atau alat khusus yang bisa memodifikasi game. Di era 90-an, perangkat cheat menjadi revolusi tersendiri di dunia gaming. Game Genie, Game Shark, dan berbagai alat lainnya memberi pemain kekuatan untuk memodifikasi game sesuka hati, bukan hanya sekedar menambah nyawa atau membuat karakter jadi tak terkalahkan. Perangkat ini juga bisa membuka hal-hal tersembunyi dalam game seperti membuka level yang masih terkunci, membuka karakter rahasia, bahkan menemukan sisa-sisa pengembangan yang ditinggalkan para developer. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan perangkat ini. Konsol seperti Nintendo berusaha keras untuk melawan mereka, bahkan sampai membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan popularitas perangkat cheat? Dalam video ini kita akan melihat bagaimana perangkat cheat seperti Game Genie dan Game Shark mengubah dunia gaming. Dari awal kemunculannya, bagaimana cara kerjanya hingga akhirnya menghilang seiring berkembangnya teknologi dan internet. Sebelum perangkat cheat seperti Game Genie dan Game Shark muncul, para gamer sudah menemukan berbagai cara untuk mengakali permainan mereka. Beberapa cara terjadi secara alami karena kesalahan dalam kode game, sementara yang lain memang sengaja dimasukkan oleh developer. Setiap video game, terutama yang kompleks, hampir selalu memiliki glitch. Beberapa glitch hanya sekedar gangguan visual, seperti karakter yang tiba-tiba menembus dinding atau suara yang tidak sinkron. Tapi ada juga glitch yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam permainan. Salah satu contoh terkenal adalah bunny hopping, sebuah teknik yang ditemukan di game seperti Quake dan Counter-Strike, di mana pemain bisa melompat berulang kali dengan timing tertentu untuk bergerak lebih cepat dari biasanya. Ada juga wall clipping, di mana pemain bisa menembus dinding yang seharusnya solid. Glitch ini sering digunakan untuk melewati rintangan atau menemukan area tersembunyi. Meskipun glitch ini seringkali tidak disengaja, banyak pemain menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan atau sekedar eksplorasi. Namun, tidak semua game memiliki glitch yang bisa dimanfaatkan, dan tidak semua glitch mudah untuk ditemukan atau digunakan dengan konsisten. Berbeda dengan glitch yang terjadi secara tidak sengaja, cheat code adalah fitur yang sengaja dimasukkan oleh developer ke dalam game mereka. Fungsi utama cheat code awalnya bukan untuk hiburan pemain, melainkan sebagai alat bantu bagi tim developer saat menguji game. Beberapa cheat code akhirnya dibiarkan dalam game karena dianggap menyenangkan bagi pemain. Salah satu contoh cheat code yang legendaris adalah Konami Code, yang penjelasan lengkapnya bisa kalian tonton videonya di channel ini, atau kalian bisa klik videonya di akhir nanti. Cheat code memang memberikan keuntungan lebih pada pemain, tapi tetap dalam batasan yang telah dibuat oleh developer. Tidak semua game memiliki cheat code, dan jenis efek yang bisa diaktifkan pun terbatas pada apa yang sudah diprogramkan ke dalam game. Meskipun glitch dan cheat code memberi pemain cara untuk mengubah pengalaman bermain, kedua metode ini memiliki keterbatasan yang besar. Glitch seringkali sulit ditemukan dan bisa di-patch dalam versi game berikutnya. Sementara itu, cheat code hanya berfungsi jika pengembang memang memasukkannya ke dalam game sejak awal. Lalu bagaimana jika seorang pemain ingin melakukan sesuatu yang tidak tersedia dalam game? Disinilah perangkat cheat seperti Game Genie dan Game Shark mulai muncul. Mereka memungkinkan pemain untuk mengedit kode game sesuai keinginan mereka tanpa harus menunggu glitch atau cheat code dari developer. Sebelum perangkat cheat seperti Game Genie dan Game Shark merajai dunia konsol, modifikasi game pertama kali terjadi di dunia PC. Berbeda dengan konsol yang memiliki sistem tertutup, komputer memungkinkan pemain untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Hal ini membuka peluang bagi para programmer dan gamer untuk mengotak-atik kode game secara langsung, dan dari sinilah konsep trainer lahir.
Di awal 1980-an, beberapa gamer dan programmer menyadari bahwa mereka bisa mengubah data game yang sedang berjalan di memori komputer, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan berbagai aspek permainan. Salah satu contoh awal dari metode ini adalah The Great Escape Utility tahun 1983, sebuah program yang dibuat oleh Moxie untuk memodifikasi game Castle Wolfenstein. Dengan metode ini, para pemain PC mendapatkan kebebasan penuh untuk mengedit pengalaman bermain mereka. Namun, metode ini hanya bisa digunakan di komputer karena sistemnya memungkinkan pemain untuk menjalankan lebih dari satu program sekaligus. Meskipun cheat sudah berkembang di PC, pemain konsol tidak bisa menikmati kebebasan yang sama. Konsol seperti NES dan Sega Genesis dirancang untuk menjalankan satu game pada satu waktu tanpa ada akses langsung ke memori sistem. Hal ini membuat metode trainer tidak bisa digunakan secara langsung di perangkat konsol. Ketika para pemain PC sudah menikmati kebebasan untuk mengedit game mereka menggunakan trainer, pemain konsol masih terbatas pada glitch dan cheat code bawaan. Namun pada tahun 1990 segalanya berubah. Sebuah perangkat revolusioner bernama Game Genie hadir dan memberi pemain kemampuan untuk mengubah aturan dalam game mereka sendiri tanpa harus menunggu developer game menyediakan cheat code. Dikembangkan oleh Codemasters dan dilisensikan ke Galoob di Amerika Serikat, Game Genie disebut sebagai video game enhancer, perangkat yang mampu meningkatkan pengalaman bermain game dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak seperti cheat code yang sudah disiapkan oleh developer, Game Genie bekerja dengan cara memanipulasi data game secara langsung. Perangkat ini dipasang di antara cartridge dan konsol, bertindak sebagai perantara yang bisa mengintercept dan mengubah data sebelum sampai ke konsol atau mesin game. Dengan sistem ini, pemain bisa mengubah berbagai aspek dalam game, mulai dari jumlah amunisi hingga kecepatan karakter tanpa harus mengubah kode asli dalam cartridge. Salah satu alasan kenapa Game Genie bisa populer adalah karena kemudahannya ketika digunakan. Perangkat ini dilengkapi dengan buku panduan berisi kode-kode cheat untuk ratusan game. Pemain hanya perlu memasukkan kode yang tertera di buku dan seketika game mereka akan berubah sesuai dengan efek kode tersebut. Namun bagi mereka yang ingin bereksperimen lebih jauh, Game Genie juga memungkinkan pemain untuk mencoba kode acak dan melihat efeknya secara langsung. Kadang-kadang percobaan ini bisa menghasilkan efek unik seperti perubahan warna karakter atau animasi yang aneh. Tapi tidak jarang juga kode yang dimasukkan malah membuat game menjadi crash atau tidak bisa dimainkan. Meskipun begitu, resiko ini justru membuat pengalaman bermain menjadi lebih menarik. Banyak pemain yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencoba berbagai kombinasi kode, berharap menemukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kesuksesan Game Genie ternyata tidak disambut baik oleh semua pihak, terutama Nintendo. Pada Mei 1990, Nintendo menggugat Galoob dengan alasan bahwa perangkat ini melanggar hak cipta mereka dan menciptakan versi modifikasi dari game-game mereka tanpa izin. Akibat gugatan ini, Game Genie sempat diblokir dari toko-toko selama persidangan berlangsung. Nintendo berargumen bahwa dengan mengubah cara kerja sebuah game, Game Genie menciptakan karya turunan atau derivative fork yang melanggar hak cipta. Namun setelah 1 tahun persidangan, hakim akhirnya memutuskan bahwa Game Genie tidak melanggar hak cipta karena perangkat ini hanya memodifikasi pengalaman pribadi pemain, seperti seseorang yang memilih untuk melompati halaman dalam sebuah buku atau mempercepat adegan dalam film. Keputusan ini membuat Nintendo kalah di pengadilan dan harus membayar Galoob sebesar $15 juta atas kerugian penjualan akibat pemblokiran perangkat ini. Jika Nintendo melihat Game Genie sebagai ancaman, Sega justru memiliki pendekatan yang jauh lebih fleksibel. Alih-alih melarangnya, Sega malah melisensikan versi Game Genie khusus untuk Sega Genesis. Pendekatan ini memungkinkan Game Genie untuk berkembang lebih jauh tanpa harus menghadapi perlawanan dari semua pabrikan konsol. Dengan adanya dukungan dari Sega dan kemenangan Galoob atas Nintendo, Game Genie pun semakin populer dan menjadi standar baru dalam dunia cheat di konsol. Tidak butuh waktu lama setelah kesuksesan Game Genie, muncul pesaing baru yang membawa teknologi lebih canggih. Salah satu pesaing terbesar yang muncul setelah era Game Genie adalah Action Replay, sebuah perangkat yang dikembangkan oleh perusahaan
teknologi asal Inggris Datel. Namun di pasar Amerika Utara, perangkat ini dipasarkan dengan nama yang lebih dikenal banyak gamer, yaitu Gymshark yang didistribusikan oleh Interact Accessories. Berbeda dengan Game Genie yang mengharuskan pemain memasukkan kode setiap kali mereka menyalakan game, Gymshark hadir dengan kemampuan menyimpan cheat dalam perangkatnya. Ini berarti pemain tidak perlu repot mengetik ulang kode berulang kali, cukup pilih dari daftar cheat yang sudah tersimpan dan permainan langsung dimodifikasi sesuai keinginan. Selain itu, Gymshark juga hadir dengan database cheat bawaan sehingga pemain tidak perlu lagi mencari kode dari buku panduan seperti di era Game Genie. Dengan sistem ini, cheat bisa diaktifkan dengan mudah, bahkan bagi pemain yang tidak terbiasa dengan dunia hacking game. Seiring berakhirnya era cartridge dan munculnya konsol berbasis CD, metode cheat juga harus beradaptasi. Tidak seperti NES atau Sega Genesis yang menggunakan cartridge, konsol seperti PlayStation, Sega Saturn, dan Nintendo 64 tidak memiliki cara mudah untuk memasang perangkat di antara game dan konsol. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan memodifikasi RAM secara langsung. Alih-alih bertindak sebagai perantara seperti Game Genie, Gymshark bekerja dengan mendeteksi dan mengedit memori sistem setelah game dimuat. Ketika sebuah game dijalankan, data yang tersimpan di RAM bisa diubah oleh Gymshark, memungkinkan pemain untuk mengaktifkan cheat seperti nyawa tak terbatas, akses ke level tersembunyi, atau bahkan membuka karakter yang seharusnya tidak bisa dimainkan. Metode ini membuat Gymshark jauh lebih fleksibel dibanding pendahulunya. Pemain bisa menambahkan cheat baru tanpa harus mengganti cartridge atau menggunakan kode preset yang terbatas. Salah satu inovasi terbesar Gymshark adalah fitur Gymshark Pro yang memberikan pemain kemampuan untuk menemukan dan membuat kode cheat mereka sendiri secara langsung di dalam game tanpa memerlukan perangkat tambahan. Jika sebelumnya para hacker harus menggunakan ROM reader khusus untuk menemukan lokasi memori yang bisa dimodifikasi, Gymshark Pro memungkinkan pemain untuk mencari kode cheat secara langsung melalui konsol mereka. Perangkat cheat bukan hanya alat untuk curang, tetapi juga jendela menuju konten tersembunyi dalam game. Dengan alat seperti Gymshark dan Action Replay, pemain bisa menemukan level tersembunyi, karakter yang masih terkunci, dan objek rahasia yang seharusnya tidak bisa diakses. Salah satu contoh bagaimana perangkat cheat membantu eksplorasi game datang dari The Legend of Zelda Ocarina of Time. Gymshark membantu pemain menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan, sebuah model pesawat Arwing dari Star Fox 64. Model ini tidak bisa ditemukan di dalam game secara normal, tetapi dengan menggunakan kode cheat, pemain bisa memunculkan pesawat ini di dalam dunia Ocarina of Time. Belakangan terungkap bahwa Arwing digunakan oleh developer sebagai alat uji untuk sistem pergerakan musuh, khususnya untuk pergerakan bos naga Volvagia. Ini adalah bukti bagaimana developer sering menggunakan aset dari game lain untuk pengujian internal, tetapi tidak selalu menghapusnya dari versi final. Namun, meskipun perangkat ini memberi kebebasan eksplorasi, mereka akhirnya menghadapi tantangan besar seiring berkembangnya game online dan sistem keamanan yang lebih ketat. Di era Game Genie dan Gymshark, cheat device hanya mempengaruhi pengalaman bermain secara pribadi. Namun, dengan munculnya internet dan multiplayer online, segalanya berubah. Konsol modern yang memiliki fitur Xbox Live dan PlayStation Network mulai membangun ekosistem tertutup, di mana penggunaan cheat bisa merusak keseimbangan game dan pengalaman pemain lain. Dulu, pemain hanya bersaing melawan AI atau teman di rumah. Kini, dengan leaderboard global dan achievement, game menjadi lebih kompetitif. Jika seseorang bisa mendapatkan achievement langka hanya dengan memasukkan kode cheat, sistem ini akan kehilangan maknanya. Game online juga membutuhkan keadilan. Perangkat cheat yang memberikan nyawa tak terbatas atau senjata super kuat bisa merusak pengalaman pemain lain, sehingga developer mulai menerapkan beberapa perlindungan. Salah satu sistem perlindungan yang paling ampuh adalah sistem anti-cheat yang digunakan untuk mendeteksi dan memblokir pemain yang curang. Dengan langkah ini, popularitas perangkat cheat menurun drastis. Gamer lebih memilih untuk mendapatkan achievement secara adil, sementara mereka yang masih ingin bermain dengan cheat kini beralih ke trainer PC, modding komunitas, atau software seperti cheat engine. Meskipun perangkat cheat seperti Game Genie dan Gymshark telah menghilang dari dunia konsol modern, konsepnya tetap hidup di PC melalui cheat engine, trainer, dan modding komunitas. Namun, sistem keamanan seperti anti-cheat dan update online terus berupaya untuk menutup celah kecurangan di game kompetitif.
Bagaimanapun, perangkat cheat telah meninggalkan warisan yang berharga dalam dunia gaming, membantu pemain mengeksplorasi game lebih dalam, memahami cara kerja sistem, dan bahkan menginspirasi generasi baru modder serta hacker. Dari alat sederhana untuk menambah nyawa hingga membuka rahasia tersembunyi dalam game, perangkat cheat telah menjadi bagian penting dalam sejarah video game. Namun dengan berkembangnya internet dan sistem keamanan yang lebih ketat, era mereka pun perlahan berakhir. Lalu bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menggunakan perangkat cheat seperti Gymshark? Atau kalian punya cheat favorit yang masih kalian ingat sampai sekarang? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu apa itu Konami Code dan kisah Game & Watch yang menyelamatkan Nintendo, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.